anggota PKLU, GPIB, dimanapun berada. Selamat pagi, salam. Kita bersyukur di pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya akan memperkenalkan diri saya, nama Martinus Wijan Rukait, berasal dari GPIB Jemaat Taman Sari Salatiga. Opa, Oma yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Seperti rusa merindukan air, begitu juga kami anak-anak-Mu rindu akan firman-Mu. Sekarang ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya membaca dan merenungkan firman-Mu ini, tetapi memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang diberkati Tuhan, bacaan kita pagi hari ini dari surat Paulus kepada Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15 yang menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Renungan sesuai dengan Sabda Binawat pagi hari ini bertemakan bijaksana, adil, dan beribadah. Suatu hari saya bertanya kepada anak-anak dalam kelas katekisasi, menurut saudara, balasan apa yang layak kita berikan kepada orang yang telah menolong membebaskan kita dari kematian? Hampir semua menyampaikan jawaban yang sama. Ya, berterima kasih dan tidak lupa untuk memberikan sesuatu yang kita miliki. Tentu saja jawaban ini baik dan benar,
tetapi masih standar dan biasa-biasa saja. Artinya balasan yang kita berikan belum sebanding dengan pertolongan yang orang itu berikan. Yesus rela menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Semua Ia lakukan untuk kita, bukan karena kita orang baik atau orang yang memang layak menerimanya. Yesus melakukan itu semua karena kasih karunia-Nya atau karena kemurahan hati-Nya. Jika kita tidak menyadari bahwa kita adalah pendosa yang pantas menerima hukuman, kematian kekal, maka tanggapan kita terhadap penderitaan dan kematian Kristus ya biasa-biasa saja. Atau mungkin kita berdalih dengan mengatakan bahwa penderitaan dan kematian Yesus itu sudah menjadi tanggung jawabnya dan tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita. Namun demikian, Roh Kudus selalu akan menyadarkan kita bahwa penderitaan dan kematian Yesus adalah wujud kemurahan hati Allah kepada manusia yang tak berdaya mengatasi dosa dan akibatnya. Karena itu kemurahan hati Allah sejatinya menginsafkan serta menuntun kita agar mau meninggalkan kefasikan, supaya kita tidak berorientasi pada hidup dan untuk keinginan diri sendiri atau pada dunia ini, melainkan mau membangun spiritualitas rohani dan mental kita ke arah Kristus. Dengan meneladani gaya hidup Yesus Sang Penolong, maka kita dimungkinkan untuk menjadi orang bijaksana serta dapat berlaku adil terhadap sesama. Itulah bentuk perilaku yang mencerminkan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Bapak, Ibu, Opa, Oma, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga pelayanan kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terlebih firman-Mu, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan beriman kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah kami dan juga pemimpin kami. Biarlah Tuhan memampukan bangsa ini untuk senantiasa hidup berdampingan satu dengan yang lain, sehingga terjadi kehidupan yang damai dan sejahtera. Dan melalui para pemimpin kami, kiranya hikmat Tuhan boleh mewarnai di dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga dapat dilaksanakan untuk kesejahteraan bangsa ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa ini, pemerintah kami, begitu juga pemimpin kami di dalam tangan kasih-Mu. Bapa dalam surga,
saat ini kami berdoa untuk persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini. Secara khusus COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Kami berdoa untuk para medis yang ada, yang senantiasa setia melayani para penderita penyakit atau COVID-19 ini. Biarlah mereka diberikan kesehatan dan kekuatan agar dapat melakukan tugas-tugas pelayanan ini dengan baik. Dan semuanya untuk membawa masyarakat secara khusus bagi mereka yang terdampak ini kembali kepada kehidupan yang seperti biasanya. Kami menyerahkan Tuhan untuk garda terdepan penanganan COVID-19 ini, Tuhan, di dalam tangan kasih-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri yang mengawal negeri ini untuk senantiasa ada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, dan biarlah para aparat keamanan yang ada ini boleh melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi bangsa kami ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah Kota Salatiga, di mana kami boleh ada, kami boleh melakukan aktivitas-aktivitas seperti kami melakukan ibadah-ibadah seperti pagi hari ini. Biarlah melalui pejabat wali kota, ketua DPRD, kepala Kejaksaan Negeri Salatiga, Kapolres Salatiga, Dandim 0714 Salatiga, begitu juga Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, biarlah mereka boleh membawa Kota Salatiga ini ke arah yang lebih baik, dan biarlah Kota Salatiga yang hati beriman ini boleh terjaga sampai kapanpun. Aparat keamanan yang senantiasa mengawal Kota Salatiga ini juga Tuhan berkati. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan secara sinodal, GPIB, dan juga secara khusus Dewan PKLU. Tuhan berkati fungsionaris Majelis Sinode dalam mengelola pelayanan di lingkup sinodal ini. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas-tugas pelayanan ini dengan baik. Berilah kemampuan dan kesehatan agar fungsionaris Majelis Sinode dapat melakukan tugas ini dengan baik, yang semuanya bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Dewan PKLU yang melaksanakan program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Biarlah program ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan secara rutin, dan melibatkan banyak pihak di jajaran GPIB ini, sehingga semuanya boleh terlibat dalam memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa secara khusus GPIB Taman Sari Salatiga. Kami berdoa Ketua Majelis Jemaat, yaitu Pendeta Desi Watimena Kalalo, dan Pendeta Jemaat Bapak Pendeta Stephen Bell Oru. Tuhan berkati kedua hamba-Mu ini di dalam menata layani jemaat di GPIB Taman Sari Salatiga ini. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik, dan semuanya dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu juga untuk Diaken Penatua, unit-unit misioner, dan juga panitia yang ada, kami semua serahkan di dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah mereka dapat melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan ini dengan baik. Bapa dalam surga, akhirnya kami menyerahkan semua pergumulan yang ada di jemaat ini di dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Oma-Opa yang diberkati Tuhan, dalam kesempatan ini juga saya akan menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama dan yang utama adalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memampukan kami untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan di pagi hari ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, kami sampaikan kepada Majelis Sinode GPIB yang dalam hal ini adalah Dewan PKIU yang sudah mempercayakan kami untuk melayani di pagi hari ini. Untuk yang ketiga, kepada Majelis Jemaat GPIB Taman Sari Salatiga yang dalam hal ini melalui Ketua 3 Bidang PPSDI dan PPK yang telah menugaskan saya untuk melaksanakan tugas pelayanan di pagi hari ini. Begitu juga kepada Opa, Oma, anggota PKLU GPIB Taman Sari Salatiga yang sudah mensupport, mendukung kami dalam melaksanakan tugas pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.